Ya, ini fashion sudah, lifestyle, tinggal dessertnya nggak ada nih. Dessert mana dessert? Menyambut libur akhir pekan besok nih, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan informasi seputar ketiganya, fashion, lifestyle, dan dessert. Kali ini ada informasi tentang dunia pria. Ini kebagian juga ya. Khususnya ya ini pria-pria yang jadi fashion icon dunia, dan informasi seputar ajang balap internasional yang sudah digelar di sirkuit Sentul, dan tentunya juga nggak ketinggalan ada sajian khas Magnum yang akan disiapkan oleh Cathy Sharon dan juga ada Christian Sugiono. Kita lihat informasinya. Dipersembahkan oleh menjadi fashion icon bagi sosok seorang public figure pria tidaklah semudah memberikan predikat fashion icon untuk sosok selebriti wanita. Penobatan seleb pria sebagai fashion icon ternyata tidak bisa jatuh ke sembarang pria. Tiga contohnya adalah Brad Pitt, David Beckham, dan Justin Timberlake. Bagi pria-pria pebisnis yang sangat peduli penampilan yang prima, pilihan suit untuk bermain di arena bisnis akan jatuh pada hasil kerja tangan penjahit-penjahit Italia. Salah satu label yang sangat diminati adalah Ermenegildo Zegna. Label klasik ini terkenal karena keunggulan pada kualitas dan kenyamanan. Di sirkuit Sentul, tengah berlangsung pacuan Lamborghini Blancpain Super Trofeo Asia Series 2014 Seri 2. Peserta kali ini diikuti oleh pembalap-pembalap dari Malaysia, Italia, Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara lain di dalam 18 tim. Suksesnya ajang Lamborghini Blancpain Super Trofeo Seri 2 di Indonesia ini menandai titik baru pada level olahraga otomotif di Indonesia. Ya, kita jadi sekarang mau bikin Magnum Waffle di Antwerp. Yeah. So now, talking about waffle de Antwerp, kita mulai dengan memotong wafelnya dulu. Boleh? Ya, kita langsung mulai ya. Jadi saya akan meng-guide, Christian yang akan membuatnya ya. Oke. Ini waffle udah mateng. Kita langsung belah dua, tapi belahnya jangan terlalu kotak, agak sedikit diagonal biar ada stylenya gitu maksudnya. Ketahuan ya, yang sering di restoran, yang sering di dapur, ketahuan sekali. Apa-apa, cowok zaman sekarang lebih baik. Betul sekali, masak. Kayaknya lebih pinter di dapur. Terus kita set di miringin gini. Nah, langsung kita kasih cherry compote untuk di sisi-sisinya. Ya, kita pasang di 3 titik gitu ya. Untuk mempercantik ya? Untuk mempercantik sebelah garnish gitu, supaya warnanya lebih banyak. Kemudian untuk ini? Boleh. Ini adalah whipped cream rasa coklat. Ya. Cukup segini. Oke. Kita taruh chocolate sauce atas waffle-nya. Segini cukup. Lalu, is it time to bring out the ice cream? Yes. Oke. Kita taruh satu seperti ini, dan yang satunya seperti ini. Jadi bersilang ya? Bersilang. Gitu. Jadi kan kelihatan manis sekali. Terus terakhir kita kasih juga raspberry sauce ya. Ya. Oke. Dan terakhir mint. Kelihatan segar. So, that's all. There you have it. Inilah dia Magnum Waffle de Antwerp ala Christian Sugiono. Pleasure Seekers, jangan lupa untuk saksikan Time for Magnum tiap hari Sabtu pukul 4 sore. Hanya di Metro TV. Dipersembahkan oleh Ya, jadi di garis bawahi ya, cowok-cowok sekarang itu lebih baik
pintar di dapur, bisa membantu mencuci dan memasak juga. Termasuk bikin waffle tadi itu, saya bisa bikin waffle. Benar ya? Iya, tapi dibantu oleh robot. Nah, ini kalau ngomong soal robot, yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti namanya memasak, mencuci, ini mungkin belum bisa terwujud dalam waktu dekat setidaknya. Ya, namun para peneliti di Amerika Serikat, Prancis, dan juga negara lainnya kini berlomba membuat robot keluarga yang bisa menghibur atau melakukan tugas-tugas sederhana. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Beberapa tahun setelah diperkenalkan, robot humanoid buatan Jepang Asimo masih berwujud alat peraga dan barang eksperimental. Bila pun tersedia untuk dijual, harganya masih terlalu mahal. Jadi lebih mudah dan lebih murah membuat robot seperti Jibo yang meski gerakannya terbatas tapi bisa berinteraksi dengan manusia melalui suara, gambar, dan sentuhan. Periset dari Institut Teknologi Massachusetts awalnya membuat Jibo untuk menelaah cara manusia berkomunikasi dengan teknologi. Jibo as a robot, as something that can move with cameras that can see you and hear you and again interact with you much more like a living thing, so to speak. It can bring content to life off the screen in an entirely new way. Jibo bisa mengingatkan tentang janji, mengambil foto, dan menghibur orang dewasa maupun anak-anak. Sementara di Italia, terapis menggunakan robot kecil yang bisa bicara untuk merawat anak penderita autis. Marco yang berusia 11 tahun menunjukkan kemajuan besar dalam melakukan fokus dan komunikasi sejak ia bermain dengan robot yang mampu mengamati perilaku anak ini. Vorremmo essere un passo avanti allo stato dell'arte per rendere l'interazione human-robot interaction migliore e quindi umanizzare, se vogliamo usare questo termine, l'interazione sociale fra il robot e il bambino. Para peneliti ingin membuat robot yang bisa diprogram untuk masing-masing pasien, karena setiap anak punya reaksi berbeda terhadap stimulus dari luar. Sementara peneliti di Perancis merancang robot keluarga Kicker yang bisa menghibur sekaligus mengikuti sang pemiliknya. Robot-robot yang dibuat untuk menghibur ini mungkin akan segera dipasarkan dengan harga mulai dari sekitar $500 hingga $5.000. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Kenapa setiap ingat robot tuh selalu ingat pengen begini-begini? Tapi ini ya, robot-robot tadi tuh mungkin cocok buat yang masih jomblo ya. Kenapa? Kalau weekend jomblo kan kasihan sendiri. Ada robot yang nemenin. Nanti kan katanya robotnya menghibur, ya udah menghibur para jomblo. Oke, informasi tadi menutup paruh ini. Nanti 8 Show akan berlanjut dengan perbincangan-perbincangan menarik di menjelang akhir pekan ini, dan juga akan ada sisi berita bersama rekan Iqbal Imawan usai headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah di 8 Show. Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Dipersembahkan oleh Hello Pleasure Seekers, kita kembali jumpa di Time for Magnum, Premium Lifestyle for Pleasure Seekers, tempat di mana Anda bisa mendapatkan latest info mengenai food, fashion, and pleasures. Kalau kemarin sudah ditemani oleh teman saya Marisa, sekarang saya Cathy Sharon yang akan menemani Pleasure Seekers. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, kita akan melihat sebuah VT oleh the latest collection from Burberry. Seperti biasa, Burberry Person selalu menghadirkan jaket panjang yang disebut dengan trench coat sebagai ciri khas mereka.
Namun kali ini sejumlah trench coat yang muncul telah tergores-gores coretan warna-warni berupa penggambaran daun-daun dan flora beterbangan khas musim gugur. Ini tentu saja ide yang menarik untuk pecinta fashion karena ada usaha menyematkan hangatnya pop art ke dalam tren musim dingin. Penggunaan bahan juga lebih ringan. Jika biasanya trench coat klasik Burberry selalu menggunakan katun drill yang tebal, kali ini pilihan bahan jatuh pada jenis organdy halus. Sehingga bagi penggemar trench coat dari kawasan negara-negara tropis bisa tetap nyaman tanpa harus kegerahan. Selain trench coat, Burberry Prorsum juga melansir scarf halus yang dibalutkan penuh di badan lalu diikat dengan sabuk kecil di pinggang. Kemudian ada juga selembar kain tebal yang idenya dari selimut dijadikan semacam outerwear yang disampirkan di bahu. Christopher Bailey, Creative Director dan juga merangkap sebagai CEO dari Burberry Prorsum, tampak semakin mantap dan tenang dalam meluncurkan semua ide-idenya untuk para fashionista penggemar gaya berpenampilan ala British. Oke, Pleasure Seekers, tema kita hari ini adalah manhood dan tamu kita hari ini sangat cocok dengan temanya and I'm sure you ladies will agree. Siapa dia? Kita lihat VT-nya. Muda, tampan, ramah, dan pebisnis adalah kombinasi yang membuat bersinar sesosok bintang bernama Christian Sugiono. Pria kelahiran 25 Februari 1981 ini menguasai instrumen piano, gitar, bass, dan drum, dan semasa SMA pernah mendirikan grup band indie bernama Foto. Kegiatan musik ini membuka jalan ke hal-hal lain, termasuk diajak untuk menghiasi sampul majalah, kemudian mengalir sebagai model foto, lalu model untuk jalan di catwalk fashion, dan mulai membintangi iklan. Termasuk main di film Catatan Akhir Sekolah, Jomblo, dan Dunia Mereka. Tian yang dinobatkan sebagai Duta Pengetahuan Bebas milik Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2009 bersama beberapa orang teman mulai berbisnis di dunia maya. Mereka mendirikan malesbanget.com, sebuah situs informasi dan hiburan yang dinilai sukses dalam bisnis dan menarik visitor. Oke, Pleasure Seekers, sekarang Katie sudah bersama dengan Christian Sugiono. Tian, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Katie? Baik sekali. Kita kalau melihat kayaknya Tian berbeda ya auranya ya. Gitu ya, lebih kebapaan gitu ya. Oh, mungkin bisa jadi. Nah, bahas tentang itu kan setelah sekarang sudah ada Juna, sudah melewati fase menikah, sekarang ada momongan. Bagaimana sih perasaannya? Apakah sudah berubah? Merasakan lebih komplit hidupnya? Itu pasti satu gitu. Cuman kalau aku dari dulu tuh nggak pernah suka sama anak kecil. Oh, dari gitu? dulu, tapi ketika, maksudnya biasa aja gitu ya, sama anak-anak, ya biasa aja. Ketika udah punya anak sendiri gitu, apalagi anak cowok, karena aku emang benar-benar pengen punya anak cowok. Oke. Ternyata dapet anak cowok, wah langsung seneng banget, jadi seneng main. Yang dulu orang bilang katanya, lu kalau punya anak, lu pasti bawaannya pengen pulang. Karena aku pikir kayak, nggak mungkin lah bohong. Ternyata bener. Oh gitu? Iya, jadi kayak, ya udah kalau misalnya udah kerja segala macem, nggak ngapa-ngapain dulu kan ya hangout sama teman-teman. Sekarang bawaannya pengennya pulang. Terus kalau kerja bawaannya ngeliat foto-foto anaknya. Iya, ya? bener. Oke, dan kalau kata pepatah kan dibalik seorang wanita, seorang pria hebat ada seorang wanita. Nah, menurut Tian seperti apa sih karakter sosok wanita yang dibalik pria hebat ini? Wanita dibalik pria hebat, kalau aku ngelihatnya di seorang pria hebat itu di sampingnya ada wanita yang hebat juga. Jadi aku nggak mau wanita yang hebat sukong aku itu taruh di belakang. Jadi aku maunya dia ada di samping aku. Oke, kalau Tian kan you're very successful gitu, dan apakah menurut Tian seorang laki-laki yang successful juga harus fashionable atau mementingkan being stylish, up to date dengan dunia fashion? Itu balik ke orang-orangnya gitu ya. Cuman kalau aku pribadi sih aku sebenarnya suka fashion, cuman nggak terlalu kayak harus update gitu. Oke. Style aku sih standar lah, maksudnya seneng lebih ke casual. Kayak kalau misalnya selalu pakai jeans, pakai shirt, atau enggak ya kalau misalnya acara-acara lebih formal tinggal dikasih blazer jadi formal gitu. Orang fashionable itu is like a form of being polite gitu. Well dressed is a form of being polite gitu. Jadi ketika kita pakai baju yang bagus, baju yang rapi, itu menunjukkan bahwa kita sopan dan kita hormat terhadap either itu hostnya acara, kita datang ke sebuah tempat atau apa. Orang yang kita temui lah ya. Jadi kita tetap juga harus
terlihat baik gitu. Oke, about men in fashion, sekarang kita akan melihat sebuah VT tentang very successful men, tetapi mereka juga ternyata fashion icon. Inilah mereka. Menjadi fashion icon bagi sosok seorang public figure pria tidaklah semudah memberikan predikat fashion icon untuk sosok selebriti wanita. Penobatan seleb pria sebagai fashion icon ternyata tidak bisa jatuh ke sembarang pria. 3 contohnya adalah Brad Pitt, David Beckham, dan Justin Timberlake. Kisah percintaan Brad Pitt juga selalu laris manis dikonsumsi publik, seperti hubungan asmaranya dengan Gwyneth Paltrow dan Jennifer Aniston, lalu mendadak hidup berkeluarga dengan mega bintang Angelina Jolie. Dalam berpenampilan, Brad Pitt selalu santai dan baik, sehingga kalangan fashion menyukainya. Sampai-sampai Creative Director Rumah Mode Chanel mengajak Brad untuk membintangi iklan parfum pertama Chanel No. 5 untuk pria. David Beckham adalah satu-satunya atlet sepak bola yang popularitasnya sudah mengimbangi aktor-aktor Hollywood yang paling tenar sekalipun. Karirnya ia mulai dari klub sepak bola Manchester United. Di sini namanya melambung karena permainannya yang dianggap spektakuler dan juga tampangnya yang seperti seorang model. Ia menikahi personil girl band Spice Girl bernama Victoria dan kini memiliki 4 orang anak. Walau sudah cukup senior di arena lapangan bola, David belum berhenti bersinar. Ia membintangi iklan jam tangan Breitling, memiliki produk underwear bersama label H&M, dan juga memiliki produk parfum atas namanya sendiri. Justin Timberlake adalah seorang pop star yang dikagumi, bukan hanya karena musiknya, tapi juga penampilannya yang syik dan selalu berkelas. Penampilannya di panggung Grammy selalu dikagumi, dan yang disebut sebagai penampilan paling syik dan stylish adalah di atas pentas Grammy Awards. Hampir semua majalah lifestyle internasional sudah menampilkan sosok Justin di sampul depan. Maka tentu pilihan yang tepat bagi rumah mode Givenchy mengajak Justin Timberlake membintangi produk parfum mereka yang bernama Givenchy Play. Oke, pleasure seekers, kalau itu tadi menurut kita ya, Time for Magnum. Tapi kalau menurut Tian sendiri, apakah ada sosok seorang successful man yang juga ternyata adalah seorang fashion icon? Kalau aku melihatnya sih pasti ada banyak gitu. Cuman aku punya idola satu, Steve Jobs, foundernya Apple Computer. Oke. Dan dia sebenarnya stylenya mungkin nggak fashionable, cuman dia iconic. Dari segi fashionnya, dia selalu pakai turtleneck dan selalu setiap appearance dia di public selalu sport shoes dan jeans gitu. Itu sama sekali nggak fashionable, cuman he's just being himself. Actually, it's not fashionable, but it's still fashion gitu. Karena orang jadi ingat sama dia karena itu. Betul. Oke, pleasure seekers, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali dengan latest info mengenai travel dan juga Tian akan membuat dessert ice cream. So don't go anywhere. Tian, silakan dicoba dessertnya. Ayo, kelihatannya enak ya. Dipersembahkan oleh baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua
Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Dipersembahkan oleh Pleasure Seekers, kita kembali lagi di Time for Magnum bersama dengan Christian Sugiono. Nah, Christian, Katie waktu itu sempat lihat di beberapa social media, sempat liburan bersama dengan Titi ya. Oh iya. Ke Dubai dan ke Turki, dan katanya waktu itu sempat nginep di Goa dan juga naik balon udara. Itu seru banget, pokoknya aku sama Titi tuh selalu dalam setahun paling harus keluar kemana, maksudnya pergi tempat yang jauh dan belum pernah. Jadi dua-duanya emang hobi traveling? Hobi banget, dan harus tempatnya aneh-aneh. Betul, kayak kemarin kita nginep di Goa, di Kapadokia. Itu jadi ada satu gunung, itu di cave gitu, kayak bentuk hotel, dan kita nginep di dalam gua yang umurnya 2000 tahun. Wow, itu seru banget. Dan juga naik balon udara. Serem, tapi aku sih nggak tahu ketinggian. Jadi itu benar-benar kayak di Fantasyland gitu deh. Dua-duanya serem ya, nginep di gua dan balon udara. Oke. Tapi karena Tian suka banget sama traveling, sekarang kita punya video mengenai a very exotic destination. Ini untuk yang jiwa adventurer. Coba kita lihat. Afrika Selatan adalah impian bagi para traveler. Inilah tempat untuk berpetualang ala safari yang sebenarnya, menyaksikan fauna-fauna buas berlatar belakang pemandangan alam yang dramatis. Pilihan utama adalah mengunjungi Kruger National Park, taman nasional seluas 2 juta hektar yang sudah dipatenkan sejak tahun 1898. Taman ini sungguh tidak tertandingi dalam hal flora dan fauna liar terlindungi yang hidup di dalamnya. Tempat yang istimewa ini tentu juga menyediakan paket yang istimewa. Salah satunya Kruger Luxury Safari yang menyediakan perkemahan safari yang eksklusif, penginapan yang romantis di tengah alam luas, tur ke tempat-tempat yang paling menantang di Kruger National Park, berolahraga di padang golf yang dramatis, mengunjungi ladang anggur untuk wine tasting, menikmati sajian makanan di banyak restoran kelas dunia. Lepas dari Kruger National Park, berwisata di Afrika Selatan juga harus mengunjungi kota yang unik dan bersejarah, Cape Town. Kemudian Garden Route, kawasan pesisir yang panjang di tepian Samudra India, sebuah tepian yang menyenangkan apabila ingin berpetualang dengan mengendarai mobil, melewati pantai-pantai yang indah, laguna-laguna, dan kota-kota kecil yang eksotis. Pilihan akomodasi termewah adalah Royal Malowane,
bergaya kolonial dengan suite dan villa yang menyatu dengan alam. Untuk jalur penerbangan, banyak tersedia rute langsung Jakarta ke Johannesburg dengan harga tiket penerbangan sekitar 18 juta rupiah. Oke, dan ngomongin tentang manhood dan guy stuff, ternyata tuh barang-barang pria tuh nggak kalah menarik ya sama barang-barang cewek. Sekarang kita punya sebuah VT tentang jam tangan Bulgari dan juga baju-baju Ermenegildo Xenia. Mari kita lihat. Pleasure seekers, man stuff yang menjadi lambang pria sukses diantaranya adalah jam tangan dan mobil mewah. Salah satu produsen jam tangan mewah memadukan produsen mobil sport Maserati dari Bologna yang dengan mantap menghadirkan jam tangan unggul Octo Quadri Retro Maserati Special Edition yang diproduksi oleh Bulgari dari bahan stainless steel dengan desain sangat sportif dan kokoh khas dunia otomotif bergengsi. Jika ingin memamerkan sisi kemewahan yang glamor, pria disuguhkan pula dengan jam tangan Bulgari Roma yang desainnya beride dari siluet uang logam Roma kuno. Jam tangan ini terbuat dari bahan rose gold 18 karat yang berwarna merah keemasan, bersiluet lingkaran penuh dengan ukiran tulisan Bulgari dan Roma. Selain jam tangan, maka penampilan dengan menggunakan setelan jas yang elegan juga menjadi faktor pendukung pria dalam berpenampilan. Bagi pria-pria pebisnis yang sangat peduli penampilan yang prima, pilihan suit untuk bermain di arena bisnis akan jatuh pada hasil kerja tangan penjahit-penjahit Italia. Salah satu label yang sangat diminati adalah Ermenegildo Xenia. Label klasik ini terkenal karena keunggulan pada kualitas dan kenyamanan, sehingga banyak tycoon dan pebisnis internasional jatuh hati untuk mengenakannya. Baru-baru ini label Ermenegildo Xenia membuka lagi satu butik baru mereka di kawasan Sudirman Central Business District Pacific Place, Jakarta. Di butik ini setiap elemen pakaian dari mulai jas, kemeja, dasi hingga sepatu ditata dengan simple, khas penyajian perlengkapan dan piranti fashion pria. Keren banget. Oke, kalau sekarang kita juga punya tentang transportasi juga, tapi ini bukan tiket-tiket atau apa, tapi ini adalah mengenai otomotif untuk kaum jet set ya bisa dibilang. Ini ada event Lamborghini. Here it is. Di sirkuit Sentul tengah berlangsung pacuan Lamborghini Blancpain Super Trofeo Asia Series 2014 Seri 2. Pacuan Lamborghini kali ini merupakan rangkaian balap khusus Lamborghini Gallardo Internasional di wilayah Asia dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Seri pertama sudah berlangsung di Malaysia di bulan Mei 2014. Lalu seri ketiga akan digelar akhir bulan Agustus 2014 ini di lintasan Fuji Raceway di Jepang. Peserta kali ini diikuti oleh pembalap-pembalap dari Malaysia, Italia, Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara lain di dalam 18 tim. Pada laga race pertama, pembalap nasional Ananda Mikola dan Diki Priambudi Arif berhasil meraih juara kedua di belakang pasangan Max Weiser dan Jiang Xin. Sementara di laga race kedua, pasangan Fitra Eri dan Andrew Haryanto juga berada di posisi kedua. Kemudian pasangan pembalap Johnson Yaponaga dan Niko Mahaputra berhasil berada di posisi ketiga untuk kelas amatir. Suksesnya ajang Lamborghini Blancpain Super Trofeo Seri 2 di Indonesia ini menandai titik baru pada level olahraga otomotif di Indonesia. Pleasure seekers, please don't go anywhere karena kita akan kembali lagi dan kali ini Christian akan mencoba untuk membuat dessert. Ayo. Oke, see you soon.
Dipersembahkan oleh baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Dipersembahkan oleh Pleasure Seekers back on Time for Magnum bersama dengan saya Katie Sharon dan juga Kristen Sugiono. Nah, apakah memang dari dulu cita-citanya bekerja di dunia teknologi? Sebenarnya aku sih dari dulu emang suka sama yang namanya komputer gitu. Anything yang ada hubungannya sama komputer atau teknologi, aku pasti suka gitu. Kebetulan kuliah di Jerman juga ambil IT, pulang ke Indonesia juga ngerjain urusan teknologi segala macam. Aku ada online dating site loh. Oh, masa? Baru launching. Oh, oke, congratulations. Boleh lah untuk yang single-single ya, kalau tertarik. Oke, dan sebenarnya ini hobi yang juga menjadi pekerjaan ya. Tapi betul. Selain itu ada nggak sih hobi-hobi yang lain? Wah, banyak banget. Kebetulan kalau urusan masak juga hobi. Suka masak di rumah juga? Suka. Soalnya waktu dulu, waktu zaman sekolah, kerja di restoran 4 tahun. Beruntung sekali ya Titi. Berarti kalau di rumah Titi nggak masak ya, suaminya yang masak. Dia yang cuci piring aja. Oke, kalau gitu sekarang sebelum kita mulai, untuk flavor Magnum Ice Cream yang disukain yang mana? Yang pastinya sih Magnum Gold ya. Magnum Gold ya. Untuk ingredients-nya mungkin Tian bisa menjelaskan ada apa aja? Ya, kita jadi sekarang mau bikin Magnum Waffle di Antwerp. Ya, kita akan pasti menggunakan waffle. Ini ada whipped cream and chocolate, ada dark chocolate sauce, mild chocolate, sama ini ada raspberry sauce. Yes. Ya. Ini ada untuk sedikit garnish, kita bisa pakai daun mint. Ini ada chocolate cigarette. Dan yang terakhir cherry compote. Gitu ya, dan pasti nanti menggunakan Magnum Classic yang coated sama yang uncoated. Oke, nah ngomong-ngomong soal cherry compote, tau nggak sih kalau cherry itu adalah sumber vitamin C yang sangat baik? Oh iya,
Dan cherry juga memiliki jumlah potasium yang baik serta menyediakan 10% dari kebutuhan asupan mineral harian yang direkomendasikan. Oke, jadi sangat sehat untuk kita. Sehat sekali. So now, talking about waffle de Antwerp. Kita mulai dengan memotong wafelnya dulu. Boleh? Ya, kita langsung mulai ya. Jadi saya akan meng-guide, Christian yang akan membuatnya ya. Oke. Ini waffle udah mateng. Kita langsung belah dua, tapi belahnya jangan terlalu kotak, agak sedikit diagonal biar ada stylenya gitu maksudnya. Ketahuan ya, yang sering di restoran, yang sering di dapur, ketahuan sekali. Gitu ya. Padahal saya juga ibu rumah tangga loh sebenarnya. Apa-apa, cowok zaman sekarang lebih baik. Betul banyak sekali, masak. kayaknya lebih pinter di dapur. Terus kita set dimiringin gini. Nah, langsung kita kasih cherry compotnya untuk di sisi-sisinya, ya kita pasang di 3 titik gitu ya. Oke, untuk mempercantik ya. Untuk mempercantik, untuk sekedar garnish gitu, supaya warnanya lebih banyak. Kemudian untuk ini, Boleh? ini adalah whipped cream rasa coklat. Ya. Ya, cukup segini. Oke. Kita taruh chocolate sauce di atas wafelnya. Oke. Ya, segini cukup. Oke. Lalu, is it time to bring out the ice cream? Yes. Oke. Oke. Kita taruh satu seperti ini. Dan yang satunya seperti ini. Jadi bersilang ya? Bersilang gitu. Oke. Jadi kan kelihatan manis sekali. Terus terakhir kita kasih juga soy sauce. raspberry sauce ya. Ya. Oke. Dan kita kasih mild chocolate sauce. Oke. Satu lagi kita chocolate sauce. Because it's dessert harus banyak sekali ya chocolate sauce-nya. It has to be decadent. Oke. Siap. Ya. Dan bagaimana dengan chocolate cigarette-nya? Dipajang di sini, dimiringin. Oke. Dan terakhir mint. Kelihatan segar. So, that's all. There you have it. Inilah dia Magnum Waffle de Antwerp ala Christian Sugiono. Pleasure Seekers, jangan lupa untuk saksikan Time for Magnum tiap hari Sabtu pukul 4 sore. Hanya di Metro TV. See you next week. Dipersembahkan oleh